kondi kok. Mbok. Ada pernah. Kita semula karo aku. Atus, atus. Dari mana? Bapak Mario. Kondi itu mana? Pernah gue salam kan? Jadi Monggo. Cedel itu. Jadi apa? Kamu nak. Mulu gede. Jadi apa sih? Itu ringin. Pangkalan Jati. Hah? Panara kan? Jadi waringin ya? Wes kok. Di tokonya? Beli, oh di sini beli tokonya? Hah? Ketemu di tokonya? Ketemu di toko. Kamu istrinya Udah di toko juga. Oh, di sana kono ngarep. Tidak lagi sana. Rame itu gue. Oh, ngarep kono. double tip. Nah, yang ini jangan. Iya. Itu bukan. Ngarep. Itu kopinya. Nah, Yang listrik. nah, jangan tuku saiki itu dipasang. Aja ini. Nah. Itu ya, listrik emang. TKP itu kanan, ada belah kiri. Kembali jadi aku ada. Apa? 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 Oh. Tempat cucian motor mas, burungnya. Suka semua. TikTok. Kerendahan. Gimana bisa ini? Masa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nataijal fikri li arba'il hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Selasa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk tetap bermuasabah dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, ini apa juga sebagai bentuk bagi kita dalam menempuh jalan menujunya. Nah, bapak-bapak semua, kita dalam menuntut ilmu ini sama dengan sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, bahkan mungkin lebih parah. Dalam menuntut ini, dalam menuntut ilmu, pasti akan ada rasa bosannya, rasa jenuhnya, rasa paniknya, rasa gelisahnya. Sama juga itu dengan zikir. Sama. Nah, kadang-kadang dalam kita belajar kita paham, kadang tidak. Nah, dalam itu semua kadang-kadang muncul rasa ego, rasa malas, rasa putus asa bagi kita untuk tetap menuntut ilmu. Tapi ketahuilah bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk apa-apa, bukan untuk menjadikan kita pintar, bukan kita untuk untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi atau derajat yang lebih baik, tidak. Tetapi sebagaimana pelajaran kita yang dahulu disampaikan bahwa tujuan kita menuntut ilmu itu adalah sampai kepada Allah. Kadang kita diberi pemahaman, kadang gampang aja kita paham apa yang disampaikan, kadang-kadang tidak. Nah, sama pun juga saja kayak gitu. Kadang-kadang udah baca kitabnya itu udah berulang-ulang, gak juga paham. Kadang ada yang cuma satu kali dibaca, langsung paham. Nah, biasa seperti itu. Tapi tujuan kita bukanlah pahamnya, tetapi tujuan kita bagaimana ilmu ini mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mesti kita syukuri. Dan itulah tujuan niat kita yang paling utama. Nah, itu Pak ya. Memang harus banyak sabar nih kalau dalam menuntut ilmu. Karena hadiahnya pun juga tidak sedikit, hadiahnya pun juga besar. Adalah jannatul ma'wa. Itunya langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah itu derajatnya di bawah orang yang alim. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang ahli ibadah itu ia tidak paham siapa yang dia sembah. Dia hanya tahu ibadah ini dikerjakan pahalanya segini, surganya ini, kaplingnya di surga ini. Nah, biasanya dia tahu cuma itu. Tetapi kalau bagi orang yang berilmu, apalagi ilmunya pun sudah sampai kepada tatanan hakikat dan ma'rifat, tujuannya bukan itu lagi, tetapi adalah penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah titik bedanya antara ibadahnya orang alim dan ibadahnya orang yang abid. Nah, gitu. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah jalan kita menuju Allah. Jalan sebaik-baik menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu kalau Rasulullah adalah hamba paling dekat, hamba paling dicintai, hamba paling disayangi, maka beliau adalah tempat bagi kita untuk mencari tempat di mana Allah akan menjatuhkan perhatiannya kepada kita. Itu jalannya cuma satu, yaitunya jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang ini adalah thariqatul ulama, jalannya para ulama yang sampai sanadnya jalurnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada jalur lain itu sudah langsung tertolak, karena jalur yang lain itu tidak ada yang sampai kepada Allah. Jalur yang akan menyampaikan seorang hamba kepada Allah itu hanyalah jalurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas tentang adab-adab sholat. Jadi sebelum itu mari kita Al-Fatihahkan dulu kepada pengarang kitab Al-Imamuna Imam Al-Ghazali, dan pensyarah kitabnya adalah Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi, dan juga kepada para guru-guru kita, mursyid kita Buya Ar-Razi Hashim, dan juga kepada guru-guru dan para mu'allim yang telah berkhidmah di Ribat, dan juga kepada tim khidmah
ribat secara keseluruhan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk pada pelajaran sebelumnya sedikit tentang apa Pak ya? Tentang adab-adab kita sholat ya. Nah, dalam kita mau hendak melakukan sholat, kita diperintahkan untuk menyucikan diri kita zahir wal batin. Udah dikerjain belum Pak ya? Ya sedikit-sedikit udah ya. Adalah kita mesti menyucikan diri kita zahir wal batin. Zahir kita bersihkan dengan mandi atau dengan berwudu. Batin kita bersihkan dengan istighfar. Karena tidak ada jalan lain untuk menyucikan batin kita kecuali dengan istighfar. Nah, kalau yang zahir itu bisa dibasuh pakai air atau pakai tanah, bisa digantikan. Tetapi kalau yang batin tidak bisa. Nah, makanya di sini kita wajib menyucikan zahir kita dan batin kita. Kalau di sini adalah minal hudusi wa taharatul khubusi fil badan wa thiyabi wal makan. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang menyucikan badan, menyucikan pakaian dan juga menyucikan tempat. Nah, kemarin pun juga Abuya sudah menyinggung kalau seharusnya tempat-tempat ataupun pakaian-pakaian yang akan kita pakai untuk melakukan sholat, maka hendaklah kita istighfarkan dulu. Ya, istighfar itu bukalah tempatnya, bukalah pakaiannya, nggak bisa. Tetapi yang diistighfarkan itu adalah kita. Yang istighfar itu adalah kita. Karena dosa itu ibarat ibarat kalau minyak wangi bisa menyebar baunya. Kalau minyak ya bisa menyebar bau minyaknya. Seperti itu. Ada efeknya kepada daerah sekitar. Nah, makanya di situ wajib untuk kita istighfarkan. Nah, istighfar boleh satu kali untuk keseluruhan, ataupun kalau banyak waktu boleh kita istighfarkan satu-satu. Nah, gitu. Itu mesti kita istighfarkan. Nah, setelah itu baru kita menutup aurat kita. Aurat yang zahir kita pun juga aurat yang batin. Nah, aurat yang batin itu adalah menutup semua kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang perlu dan yang wajib ditutup itu adalah antara paha dan pusar ya. Nah, artinya kalau di pusat ini ada buntutnya, ada perut kita yang semua sumber makanan apakah itu halal ataupun haram ataupun makruh itu semuanya masuk. Yang itu semuanya akan ada efek dan dampaknya dalam kita beribadah. Makanya itu mesti diistighfarkan juga. Nah, kemaluan itu adalah sumber dari segala maksiat. Kalau kita tidak bisa menjaga kemaluan kita, maka semua ibadah-ibadah kita, bahkan isi otak kita semuanya akan cenderung kepada keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Maka di situ sebelum kita sholat diperintahkan untuk membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Boleh 3 kali ataupun juga boleh sekali. Itu tergantung waktu aja. Ataupun kita baca Qul a'udzu birabbin nas saja. Atau Qul a'udzu birabbin nas tahassanna biha minasyaitonir rajim. Kalau membaca Qul a'udzu birabbin nas itu terlalu panjang, boleh kita ringkas saja. Qul a'udzu birabbin nas tahassanna biha minasyaitonir rajim. Atau kalaupun nggak hafal doanya, cukup kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari keburukan dan kejahatan syaitan. Nah, gitu. Nah, setelah kita mau masuk hendak sholat, kita mesti menghadirkan kolbu kita untuk melakukan sholat. Makanya niat di dalam sholat itu, hendak sholat itu merupakan sesuatu rukun yang wajib untuk kita lakukan. Karena saat niat itulah mungkin ada sedikit hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sampai situ kemarin Pak ya. Ya, wahdur qalbaka ma anta fihi wa faraghahu minal wasawisi. Artinya kita wajib menghadirkan kolbu kita, hati kita, dan mengosongkan pikiran kita dari apa? Dari rasa was-was. Nah, makanya apapun yang berkaitan dengan duniawi itu semua mesti kita tolak sebelum kita melakukan sholat.
Makanya pelatihan yang paling bagus agar kita dapat melakukan pelatihan untuk mendapatkan sholat khusyuk itu mesti dengan khalwat selama 40 hari atau 30 hari atau 10 hari dan segala macamnya. Nah, karena apa? Karena dengan cara khalwat itu semua urusan-urusan dunia kan itu kita tinggalkan. Kalau urusan-urusan dunia tidak ada, maka disitulah kita bisa dengan mudah mengosongkan pikiran-pikiran kita tentang pekerjaan-pekerjaan. Tetapi kalau kita mau hendak sholat, tetapi yang kita pikirkan masih tentang urusan-urusan dunia, maka di situlah sholat kita tidak akan pernah khusyuknya. Nah, maka disitulah dulu Buya Asfi pernah menyampaikan kenapa ada 2 rakaat sholat sebelum sholat fardu dan 2 rakaat sebelum setelah sholat fardu. Nah, jadi intinya itu adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu itu atau 4 rakaat itu adalah latihan bagi kita untuk menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kesempurnaan kita sholat saat melakukan sholat fardu itu bisa kita dapatkan. Jadi ibaratnya training dulu. Nah, kenapa di sholat zuhur yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu sholat sunnahnya 4 rakaat. Nah, itu adalah untuk melatih rohani kita. Kalaupun ada pikiran-pikiran ataupun rasa was-was yang berkaitan dengan dunia ataupun segala macamnya, itu bisa langsung kita tolak dengan cara itu, dengan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Karena kan dari pagi biasanya setelah sholat subuh kan kita langsung sibuk kerja, banyak banyak pemikiran, banyak hal-hal yang masuk ke dalam otak dan kalbu kita. Udah nggak Pak? Dan mulai dari jam 7 kita kerja atau jam 6 sampai sebelum zuhur itu kerja semuanya tuh, gimana nggak pusing, gimana nggak keingat di dalam sholat kita. Nah, makanya disitulah kita dianjurkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu sebagai training itu, untuk memasuki sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melakukannya dengan benar, dengan adab-adabnya, maka disitulah saat kita melakukan sholat zuhur, insya Allah sholat kita dalam keadaan khusyuk, ataupun kalau nggak khusyuk ya hudur, ataupun khudu, ataupun kalau nggak khusyuk dan nggak khudu ya kita tenanglah dalam sholat, nggak gelisah, nggak terlalu banyak yang kita pikirkan, yang kita bayangkan dalam sholat. Biasanya seperti itu. Nah, gitu juga sholat setelah sholat fardu. Trainingnya itu buat apa? Adalah buat rehat. Nah, itu kan kalau orang yang benar-benar menghadap kepada Allah itu kan memakan banyak energi itu Pak. Memakan banyak energi ya, makanya setelah zikir itu kadang-kadang badan kita tuh capek ya, di situ sebabnya. Karena memakan banyak energi. Karena ibaratnya saat sholat kita tuh udah pindah alam sebenarnya. Meninggalkan semua urusan-urusan yang nyata ini masuk kepada urusan yang gaib. Alam gaib itu namanya. Nah, gitu. Disitulah pentingnya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Agar apa? Agar ibadah kita itu tidak ngarang semuanya. Nah, gitu. Artinya di sini kita sudah tidak membahas tentang pahala dan dosanya lagi. Tapi bagaimana kita memperbaiki sholat kita ini bisa jadi lebih baik dan bagus. Nah, gitu Pak. Nah, jadi lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wastahi an tanaja maulaka bi qalbi ghafilin wa sadri mahshunin bi wasawisid dunya wa khaba'ithish syahwati. Nah, di sini beliau menjelaskan cara tegas bagi kita. Malulah engkau jika bermunajat itu menyembah Allah. Bermunajat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk ibadah. Malulah engkau bahwa engkau bermunajat kepada Tuhanmu sementara biqalbin ghafilin, sementara qalbumu itu lalai daripada Allah. Nah, ini ibaratnya kita minta tolong kepada orang lain tapi wajah kita nggak kita
kita nggak ngadepnya. Jadi kita ngomong tetapi wajah kita belakang. Nah kayak gitulah. Sopan nggak seperti itu Pak? Nah kayak gitulah kita dalam menghadap Allah. Kayak gitu kita beribadah kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, tetapi hati kita itu kayak yang lain. Nah bagaimana Allah akan menerima ibadah kita sementara yang kita kasih itu semuanya penuh dengan kelalaian. Wasadr mahsyunin biwasawisid dunia, dan itu qalbu pun juga dipenuhi dengan was-was dunia. Nah kalau was-was dunia di sini Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi menyebutkan itu tentang kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat. Nah, jadi di dalam sholat pun kita pun juga tidak dianjurkan, bahkan malah dilarang memikirkan kenikmatan akhirat, memikirkan 70 bidadari, seperti apa bentuk bidadari saya nanti, istri saya di surga, atau seperti apa surga saya, istana saya nanti di surga. Itu pun juga nggak boleh. Itu namanya was-wasa, itu namanya was-was. Nggak boleh. Nah, kita memang dianjurkan harap untuk mendapatkan surga, takut kepada neraka, itu memang dianjurkan. Tetapi saat apa? Tidak dalam saat kita beribadah. Karena saat kita ibadah, terutamanya sholat, itu khusus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Khusus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam beribadah takut akan iqab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita takut kepada makhluknya, takut kepada nerakanya. Nah itu pun juga tidak dianjurkan seharusnya. Nah makanya dalam pembahasan yang berlalu ada salah seorang Sufia namanya Rabi'atul Adawiyah. Saat beliau itu ditanya oleh seorang, kenapa engkau tuh bisa beribadah begini dan begitu? Katanya, kata Rabi'atul Adawiyah, saya tidak beribadah karena harap akan surga dan takut akan neraka. Nah seharusnya sholat kita seperti itu, ibadah kita seperti itu, tidak mengharapkan surga dan tidak mengharapkan dan tidak takut kepada neraka. Itu saat apa? Itu saat di dalam sholat. Saat di dalam sholat. Karena sholat itu adalah tempat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau di luar sholat boleh nggak? Memang dianjurkan. Nah gitu. Jadi di dalam sholat tujuan kita, pikiran kita itu fokus hanya mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah itu kita dapatkan rasa sholat dengan menghayati bacaan-bacaan yang kita baca, ataupun dengan menghayalkan, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pun juga boleh. Nah, tetapi yang jelas kita mesti mengingat Allah di dalam sholat. Nah gitu. Artinya sudur kita, qalbu kita itu lepas dari semua keinginan-keinginan yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Wa khaba'ithis syahwati, dan kotoran-kotoran syahwat. Nah, kotoran-kotoran syahwat itu bagaimana? Keinginan-keinginan syahwat itu adalah keinginan-keinginan untuk makan, mikirin tentang urusan-urusan dunia, tentang masalah perut, uang, perusahaan, dan segala macam apalagi itu. Sedangkan memikirkan urusan akhirat di dalam sholat aja kita nggak diperbolehkan, apalagi memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat dan dunia. Nah, itu memang harus kita jauhi. Ya kalaupun kita belum bisa jauhi, ya pelan-pelan lah kita melakukan sholat agar sholat kita itu bisa khudu. Karena apa? Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nazir ila qalbika. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tersirat di dalam hatimu. Yang pasti tahulah keinginan-keinginan kita. Ini si hamba ini ibadahnya buat apa? Ini si hamba ini buat ibadahnya buat saya atau untuk mendapatkan kenikmatan yang saya berikan berupa surga. Nah gitu. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu di syarahnya itu dijelaskan ada seorang hamba yang datang dengan amalan yang sangat banyak di akhirat, sangat banyak amalannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah, semuanya. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya, bahkan semua amalan itu dilemparkan oleh Allah ke wajahnya. Ternyata setelah dicek, diproses, wah ini sholatnya bukan untuk saya, sholatnya ini adalah untuk makhluk saya.
untuk mendapatkan kenikmatan surga, untuk mendapatkan untuk mendapatkan 70 bidadari. Nah, makanya ia melakukan ini, melakukan itu, ya itu nggak boleh. Jadi kalau mau ibadah, saat ibadah di situ ya fokuskan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melenceng, jangan sampai keluar dari role-nya, karena ala sariratika, Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, wa nasirun ila qalbika, dan memandang kepada qalbu kita. Nah terus fa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Nah, jadi di sini konklusinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima sholatmu, ibadahmu itu tergantung atau menurut kadar khusyukmu. Jadi semakin khusyuk kita dalam beribadah, maka akan semakin bagus, maka akan semakin diterima oleh Allah. Kalau tidak ada khusyuknya, bagaimana kita sholat? Diterima enggak oleh Allah? Tidak. Nah, di sini nyata-nyata beliau menyampaikan kalau sholat yang diterima oleh Allah itu adalah sholatnya yang khusyuk. Nah, setelah itu apalagi wa khudu'ika, ketundukan kita kepada Allah itu bagaimana? Ini kita ngerjainnya atas perintah atau karena cinta kepada Allah atau karena apa? Nah gitu. Ini karena apa motifnya? Iya. Kenapa motif kita beribadah? Nah itu pun juga nanti dipertanyakan. Terus wa tadarru'ika, ini harapannya buat apa? Dalam beribadah ini harapannya apa gitu? Apakah harapannya buat ini, buat dunia, buat mencari kekayaan yang tentang dunia, ataupun segala macamnya, atau harap pahala yang gede-gede gitu? Nah itu pun juga dipertanyakan oleh Allah nanti. Terus wa tadarru'ika, dan penghinaannya itu sejauh apa di sisi Allah. Jadi kan biasanya banyak orang yang sholat itu tetapi merasa tinggi. Nah terutama ini yang lebih parahnya kalau saya jadi imam, makmumnya di belakang presiden. Nah itu susah, itu sangat berat itu. Apalagi jadi imam yang di belakang presiden, gimana Pak Din? Berat itu Pak Din ya. Pasti saat sholat, dosa itu kalau dalam sholat bacaan itu pasti bakal dibagus-bagusin itu. Bacaan itu terus nggak boleh ada makhraj yang kurang lah. Kalau suara kalau bisa dibagus-bagusin, ini biasa kayak gitu. Memang biasa manusiawi memang seperti itu. Pasti. Karena apa? Karena yang di belakang kita adalah presiden, ataupun tidak presiden, orang mulia lah. Nah, orang mulia. Nah, itu pasti dibagus-bagusin semuanya. Mulai dari kalau tumanninahnya dilama-lamain, tahiyatnya dilama-lamain, suaranya dikeras-kerasin, dikenceng-kencengin, biar ramai-ramain lah, sampai orang terdayu, sampai orang menangis. Apalagi kalau buat orang nangis, wah gara-gara saya nih orang nangis. Nah itu nggak boleh, itu tuh dipertanyakan nanti. Jadi ada khusyuk nanti, terus ada khudu, ketundukan, ada tawadu, kepatuhan, terus ada tadarruh, kehinaan. Nah gitu. Itu pun juga harus ada di saat kita sholat. Di sholat itu adalah penghinaan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kalau di dalam ini, di dalam syarahnya Imam Nawawi Al-Jawi bila menjelaskan, apabila seorang hamba itu sholat dalam keadaan hudurul qalbi, qalbunya itu hadir, artinya selalu ingat kepada Allah, itu gimana? Maka rafa'ul hijab itu akan diangkat oleh Allah. Artinya kalau hijab diangkat oleh Allah berarti yang mukasyafah tentang dirinya, atau mukasyafah tentang anugerah, ia bisa melihat perkara-perkara gaib yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah mungkin salah satu yang dirasakan oleh Bang Catur dalam sholat, ada seseorang yang datang kepadanya, itu bentuk daripada anugerah. Kenapa itu bisa didapatkan? Karena hudurnya qalbu
Kolbu kita tuh hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah datangkan bentuk anugerah seperti itu. Anugerah ada yang kita bisa melihat diri kita, bagaimana jeleknya diri kita, itu yang lebih bagus. Bagaimana buruknya diri kita, bagaimana hinanya kita di hadapan Allah, itu yang lebih bagus. Ataupun anugerah, ataupun perhiasan-perhiasan Allah kasih, seperti bisa melihat para malaikat lah, atau bisa bermimpi melihat para nabi, atau bisa melihat para ulama, wajahnya para ulama dan segala macamnya. Itu bisa didapatkan kalau hudur, kolbu kita hadir saat beribadah. Tapi kalau kolbu kita lalai dari ibadah, berarti semuanya lewat, nggak bisa. Gitu. Ataupun saat hudur pun ataupun saat hudur pun kita nangis. Itu biasanya seperti itu karena hadirnya kolbu, merasakan kalau Allah itu dekat dengan kita. Terus wasyuhudul akli. Syuhudul akli ini adalah akal kita itu tidak jauh, akal kita itu tidak melayang-layang memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi. Atau namanya syuhudul akli namanya. Syuhudul akli itu bagaimana? Adalah akal kita ini sama dengan yang dipikirkan yang disebut oleh hati kita. Jadi hati menyebut Allah, akal kita pun, pikiran otak kita pun juga ingat kepada Allah. Nah, itu namanya syuhudul akli. Nah, kalau itu dilakukan raf'ul itab. Raf'ul itab ini akan menghilangkan rasa was-was. Rasa was-was tentang dunia dan bisikan-bisikan yang ada di sekitar kita. Bisikan-bisikan syaitan. Jadi kan bisikan syaitan itu biasanya masuk ke telinga. Telinga opernya kayak akal. Nah, akal itulah yang akan menghancurkan kolbu kita nanti. Nah, gitu. Terus kalau wakhudu'un nafsi, tunduknya nafs kita, diri kita. Nah, jadi kalau khudu' nafsi ini adalah tubuh kita ini tidak gelisah dalam sholat, tenang tubuh kita dalam sholat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka fatul abwabi, maka pintu rahmat akan Allah bukakan untuk kita. Kalau jiwa kita yang tenang loh Pak, jiwa kita. Nah, terus khudu'ul arkan. Nah, kalau khudu'ul arkan ini kita tidak terlalu banyak gerak dalam sholat. Nah, jadi kalaupun bergerak, ya gerak sesuatu yang diwajibkan saja ataupun yang dibolehkan saja, tidak geser ke kanan, tidak geser ke kiri, ataupun tidak joget-joget dalam sholat, ataupun tidak muap-muap dalam sholat. Nah, gitu. Nah, itu namanya khudu'ul arkan. Jadi tubuh kita ini benar-benar tenang. Kalaupun itu dilakukan, bisa kita lakukan, maka kita akan diberikan hududul thawab, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sholat kita akan ada pahalanya di sisi Allah saat apa? Saat tubuh kita ini tenang. Nah, tenang apa ya? Tubuh kita ini tenang. Nah, namun bagi orang-orang yang sholat namun hatinya itu tidak hadir di sisi Allah, artinya tidak ingat kepada Allah, maka fahuwa musallalah, maka ia sholat tetapi tidak sholat. Nah, gitu. Jadi orang yang sholat tetapi dianggap tidak sholat, itu saat apa? Saat hatinya itu lalai daripada mengingat Allah. Sholat iya, tetapi hati tidak ada di dalam sholat. Bagaimana tuh Pak? Nah, makanya kalau di sini tidak dianggap sebagai orang yang sholat. Ataupun dan yang kedua adalah orang yang sholat tetapi akalnya itu kemana-mana, memikirkan perkara-perkara dunia, maka sholatnya itu sahun. Gimana sholatnya? Sahun, salah, ataupun tidak diterima. Sah iya tapi tidak diterima. Nah, gitu. Itu kalau akalnya pelin-pelan. Pelin-pelan itu bagaimana? Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Nah, itu namanya sahun namanya. Terus adapun sholat yang khudu'un nafs, jiwanya itu tidak tenang, artinya gelisah aja di dalam sholat. Fahuwa musalla khati'un, maka sholatnya itu salah. Nah,
maka dianggap sholatnya itu sebagai sholat yang salah, artinya tidak benar sholatnya, tidak benar, tidak dianggap. Nah, terus orang yang sholat tetapi bila khudu'il arkan, tubuhnya ini tidak tenang, fahuwa musalla jafun, sholatnya itu ya sia-sia. Nah gitu Pak, jadi sama aja. Jadi saat kita sholat, maka hendaklah kita sholat tubuh kita, baik yang zahir ataupun yang batin, itu semuanya mesti tenang. Mesti tenang, baik yang zahir ataupun yang batin. Baik yang kalbu kita selalu ingat kepada Allah, ataupun jiwa kita, akal kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingatnya kalbu itu adalah dengan menyebut. Kalau ingatnya akal itu kita memikirkan tentang Allah ataupun ciptaan Allah. Nah gitu. Kalau tenangnya tubuh kita itu adalah kita tidak banyak bergerak. Nah, itu namanya zahir wal batin. Makanya di dalam sebuah kitab disampaikan ada orang yang sholat itu sholat yang secara syariat, ada sholatnya yang hakikat, dan ada sholatnya yang ma'rifat. Nah kalau sholatnya yang syariat itu menentukan kepada tatanan-tatanan syariat, artinya menyuci secara syariat, sholat pun secara syariat. Nah, jadi hukumnya nanti kepada sah dan tidak sah. Tetapi kalau sholatnya sholat orang yang hakikat, itu masuk kepada perenungan dalam sholatnya, artinya ingatnya kepada Allah. Tetapi kalau sholatnya orang yang berma'rifat, itu 1 detik pun dalam sholatnya ia tidak pernah putus dalam ingat Allah. Kalau sesaat saja ia lupa kepada Allah, maka sholatnya langsung batal. Nah sholat kita udah pada tahapan mana ini Pak? Belum jelas ya Pak ya? Belum jelas ya? Sama itu berarti ya, masih murat marit, gak tahu dalam kubur atau gimana. Nah gitu. Nah jadi di sini ditutup dengan hadis wa'bud fi sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fihi fa innahu yaraka fa illam yahdur qalbaka wa lam taskun jawarihaka li kusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Jadi beliau memerintahkan kepada kita, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi jika kita tidak bisa melihat Allah di dalam sholat kita, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Nah gitu. Nah lalu kenapa kalbumu tidak pernah hadir saat sholat? Kalbumu selalu lalai menghadap Allah. Itu dikarenakan apa? Likusuri ma'rifatika. Itu karena kurangnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya pengetahuan kita kepada yang disembah. Nah, oleh sebab itu kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah khudu di dalam sholat kita. Saat sudah takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram, itu akal kita, pikiran kita, kalbu kita itu udah langsung kemana-mana. Karena apa? Karena tidak ada ma'rifatnya di dalam kalbu kita, terutama ma'rifat li jalalika, bijalalillah, bijalalillahi ta'ala, ma'rifat tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah itu kurang kita pelajari. Nah gitu. Kurang memahami kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita hanya sekedar tahu ya Allah pencipta, Allah pencipta surga, iya kita tahu Allah pencipta surga, tetapi yang pemahaman yang lebih halus itu bagaimana? Nah itu yang kurang kita memahami. Makanya di situ karena kurangnya pemahaman itu, disitulah kurangnya tidak hadirnya hati kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau di sini ada dicontohkan oleh beliau. Jadi agar kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu ibarat seorang ulama atau guru yang melihat kita sholat, melihat gerakan kita sholat. Gimana Pak saat itu? Pasti sholat kita tuh akan jauh lebih baik. Nah, jadi bagaimana kita memperhatikan bacaannya, mulai dari bacaannya, nah setelah itu memperhatikan kepada gerakan-gerakannya dan masuk kepada pemikiran-pemikiran dan penghayatan-penghayatannya, itu semuanya akan masuk.
Karena apa? Karena yang memperhatikan itu adalah guru kita. Coba nanti kalau biar yang memperhatikan kita sholat, bila duduk di situ kita sholat di sini. Sama kayak saya sholat sunnah di sini, terus bapak-bapak melihat di belakang itu ada kagetnya di situ. Ada getaran-getarannya, wah jamaah yang melihat ini. Nah itu biasanya agak lebih dikhusyukin. Nah itu salah satu bentuk contohnya kayak gitu Pak. Nah, salah satu bentuk contohnya seperti itu. Nah lalu kalau ada rasa-rasa seperti itu adalah latihan bagi kita. Nah, jadi kalau kita mendapatkan rasa itu, kita dilihat oleh guru kita, diperhatikan sholat kita, ibadah kita oleh guru kita, coba kita balikkan itu kalau yang memperhatikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa itu, maka disitulah sholat kita akan ada khusyuk dan khudu'nya. Nah, gitu. Maka disitulah berlaku lijala lillahi ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Pak? Besok masuk kepada pembahasan tentang masuk kepada sholat zuhur. Nah ada yang bertanya Pak? Pak Sam bisa jelasin nanti. Hanya sehari ini libur dulu. Ya, kita zakar aja ini. Ya, ini boleh bertanya? Boleh. Iya. Jadi gini Bu ya, tadi Bu ya bilang Iya. iya gitu. Iya. Lanjut. Bilang tadi apa namanya, sholat kita tuh kalau yang udah sholat di tahap ma'rifat sedetik aja nggak lupa kan? Iya. Sedangkan gini Bu ya, saya pernah di suatu saat saya sholat Bu ya, saya sengaja membatalkannya karena saya merasa saya lupa beberapa saat sama Allah Bu ya, apakah boleh? Karena sedangkan saya juga pernah dengar jika orang tua kita memanggil ketika kita lagi sholat, kita nggak boleh jawab, tetapi kita harus mengeraskan bacaan sholat kita. Sedangkan panggilan orang tua itu dibuat sholat kan harus wajib dijawab nih Bu ya. Berarti tidak boleh membatalkan sholat fardu dengan kondisi-kondisi tertentu kan? Nah, apakah saya boleh sengaja membatalkan sholat saya gara-gara saya merasa saya lupa beberapa saat sama Allah di dalam sholat saya? Ya. Kalau sholat kita masuk dalam tatanan ma'rifat, lalu loncat kita turun kita kepada tatanan syariat, maka secara syariat sholat kita itu nggak sah, memang nggak boleh dibatalkan. Nah, tetapi kalau secara ma'rifatnya itu tergantung kita berada pada posisi mana. Nah, boleh nanti dibatalkan dan juga boleh tidak, itu nanti masuknya kepada ahwal ya. Kan kalau ma'rifat itu kan kaitannya dengan rasa. Rasa itu munculnya nanti kaitannya itu kepada ahwal, bukan kepada benar ataupun tidak. Kita sudah tidak masuk kepada pembenaran dan yang salah lagi. Kalau ahwal kita di situ batal, ya berarti kita membatalkan sholat. Nah, berarti mesti kita ulang lagi. Nah, tetapi kalau dibaca secara syariatnya, orang yang membatalkan sholat secara secara tidak ada kewajibannya itu tidak boleh. Ataupun kan kalau kita sholat pikiran kita kemana-mana, lalu kita batalkan sholat kita, kalau secara syariat itu tidak boleh, karena tidak ada hukum di situ. Karena yang membatalkan sholat di dalam sholat itu apa? Buang air besar, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, ataupun bersentuhan, ataupun mabuk dan segala macamnya itu. Nah, tetapi kalau secara syariat berarti memang tidak boleh. Tetapi kalau secara ma'rifatnya itu nantinya tergantung kepada ahwal kita kemana. Nah gitu. Nah kalau tentang panggilan dari orang tua tadi, nah, kalau orang tua kalau sholat sunnah itu memang dibatalkan. Nah, tetapi kalau sholat fardu, kalau sholat sir berarti memang kita keraskan sebagai apa? Sebagai penanda kalau kita lagi sholat. Tapi itu tidak membatalkan sholat. Berarti saya nggak boleh ngebatalin sholat saya dengan sengaja jika saya merasa saya lupa sama Allah beberapa saat di dalam. Iya, nggak boleh. Karena apa? Karena posisi kita bukan di situ, makom kita di situ, bukan di situ. Karena itu konteksnya nanti kepada ahwal, kepada zauq. Kalau yang ma'rifat ini biasanya kalau orang yang ingat dengan yang ingatnya itu ingat ma'rifat, itu rasanya pasti beda. Rasanya pasti beda. Karena kalau sudah masuk pada tatanan itu maksudnya kepada fana.
Artinya udah lupa kepada yang lain, lupa kepada alam. Meskipun kita sadar kita berada di alam ini, tapi kita lupa kepada semuanya. Yang kita ingat itu hanya Allah. Nah, gitu. Kalbu kita tuh, kita nih mulut udah diam, tapi kalbu masih tetap nyebut Allah, Allah, Allah gitu kan. Nah, itu biasanya udah masuk pada tatanan itu. Boleh nggak kita batalkan? Kalau kita sadar secara syariat, berarti itu memang batal. Tetapi kalau kita sadarnya secara ma'rifatnya, berarti itu enggak. Karena itu sudah masuk kepada kategori ahwal. Gitu. Berarti jika saya lupa beberapa saat dalam sholat saya, bagaimana cara supaya saya Nggak usah dibatalkan. Kan saat itu kan kita sudah sadar lagi. Kita sudah sadar lagi. Kecuali kalau kita nggak sadar lalu kita batalkan, itu nggak batal. Nah, gitu. Itu nggak batal. Tetapi kalau kita sadar lalu kita batalkan, ya memang batal itu. Gitu. Biasanya seperti itu. Karena orang yang bersyariat, berhakikat, bermanfaat itu tatanan udah lain, udah beda-beda. Ya Pak. Tetap aja nih. Jawab duluan. Ya Pak Sam. Nah, makanya di sini kan hadis tadi itu menyampaikan fa'ilam takun tarahu fihi fa'innahu yaraka. Ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fihi fa'innahu yaraka. Jadi ibaratnya kalau sholat yang bermarifat itu adalah sholat kita sudah memandang Allah, sudah bermusyahadah, ruh kita itu sudah memandang Allah gitu. Nah, makanya kalau kita batalkan, ya kita udah nggak sadar lagi batal apa kagak gitu. Udah nggak sadar lagi. Tapi kalau kita sadar kalau ini kalau kita sadar kalau kita lupa, berarti itu kita sudah turun kepada makom syariat lagi. Nah, berarti mesti diulang lagi. Contoh dalam sholat zuhur kan selama 2 rakaat kita fana gitu kan, nggak mikirin yang lain, hanya mikir Allah. Tahunya di pada rakaat yang keberapa, kita sadar, kita lupa kepada Allah, ya kita ngikutin syariat aja. Sholat nggak boleh kita batalkan. Nah, gitu. Sholat nggak boleh kita batalkan. Karena saat itu kita udah sadar. Udah Pak? Udah Pak? Ya kalau udah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, banyak sedikitnya bermanfaat bagi saya dan juga kepada jamaah secara keseluruhan, dan juga bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.